nama saya Mauliani Saputri dari kelas 2B Kesmas, NIM 1913201032. Baiklah, saya akan melakukan promosi kesehatan dengan dosen pembimbing Ibu Santria Deli Susanti, SST MKes. Judul promosi kesehatan yang akan saya sampaikan adalah mengantisipasi penyebaran virus corona. Yang pertama itu ada pengertian virus corona. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Yang kedua ada bahaya virus corona. Bahaya virus corona atau COVID-19 yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa gejala atau tanpa sengaja. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Virus baru ini memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, dan tenggorokan. Sebanyak 14% mengalami gejala berat yaitu kesulitan bernapas dan sesak napas. Sementara 80% lainnya memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan beberapa memiliki pneumonia. Meski pasien yang memiliki resiko meninggal hanya sekitar 6%, proporsi ini tak dapat disepelekan. Kasus meninggal karena COVID di seluruh dunia sudah sangat banyak. Yang ketiga adalah cara mencegah penularan coronavirus. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Jika menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh. Gunakan masker dengan benar sehingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu, cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah negara yang mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda belum melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit. Nah, selanjutnya itu ada penyebab virus corona. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, terus menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga,
menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur menghidap virus corona. Selanjutnya, pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, yang pertama itu minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan atau batuk. Yang ketiga itu perbanyak asupan cairan tubuh. Yang kelima, yang terakhir, jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat seperti dokter terdekat dan puskesmas terdekat. Nah, jadi sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, mulut sebelum mencuci tangan dengan bersih. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang-orang sakit, dan hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan dengan bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan. Oke, baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.